Inilah saatnya untuk acara batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Baik pendengar, senang sekali kesempatan kali ini kembali bersama Versiana dalam program kita Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Nah, kesempatan kali ini di awal tahun kami menawarkan sebuah perbincangan yang menarik bagi Anda para pecinta traveling. Kenapa? Karena kali ini kami menawarkan Tiongkok untuk menjadi destinasi wisata Anda. Untuk itu di studio kami sudah ada Pak Andi Chiu. Beliau adalah pegiat media Mandarin dan juga seorang presenter bahasa Mandarin. Pak Andi, apa kabar? Halo Versiana, halo pendengar, baik. Nah, Pak Andi dan juga pendengar kami yang terkasih, kita sekarang bicara soal berbagai musim yang sedang ini terjadi dan bisa berganti kapan saja. Betul. Saya percaya setiap musim punya ciri khasnya masing-masing dan setiap musim pasti punya cerita tersendiri bagi setiap penikmat traveling. Nah, Pak Andi mungkin bisa cerita sedikit. Ada musim semi, musim panas, dan musim gugur di Beijing ya. Dan musim dingin. Dan musim 4, dingin ya. juga. Ya, 4 musim malah. Ya, yang tidak ada musim duren di sana. Iya, betul sekali. Nah, mana yang lebih menarik menurut Anda? Kalau bagi saya pribadi sebenarnya ya namanya traveling itu kan selera setiap orang berbeda-beda Iya. ya. Kalau secara pribadi saya sendiri sebenarnya lebih suka musim gugur di Tiongkok, khususnya di Beijing ini. Alasannya kenapa, Pak Andi? Karena paling utama sebenarnya bagi saya adalah cuacanya. Karena mungkin kita sebagai orang Indonesia yang sepanjang tahun yang kita hidup di daerah Khatulistiwa ini kan sepanjang tahun sebagaikan musim panas bagi negara-negara yang punya 4 musim gitu. Jadi pada awal mulanya saya mengunjungi Tiongkok itu merasa agak kurang terbiasa atau agak sulit beradaptasi dengan suhu dinginnya pada saat musim dingin atau pada saat musim semi. Sehingga kalau saya sendiri merasa waktu yang cocok bagi saya yang paling saya sukai untuk mengunjungi negeri Tiongkok itu adalah musim gugur ya, yang dimana udaranya tidak sepanas musim panas tetapi juga tidak sedingin musim dingin. Rasanya adem-adem seperti itu yang bagi saya paling suka ya kalau dari segi musim gitu. Baik, karakteristiknya setiap musim pasti berbeda. Mungkin bisa Anda ceritakan selain musim favorit Anda ini, Pak Andi. Masa yang paling menarik bagi saya terlepas dari musim sebenarnya atau terlepas dari faktor suhu ya sebenarnya adalah musim semi karena musim semi ini kita tahu bahwa bertepatan dengan tibanya tahun baru Imlek. Nah, tahun baru Imlek ini adalah perayaan yang paling penting dan paling besar di negeri Tiongkok. Seperti kalau kita di Indonesia tiba saatnya kita Idul Fitri ini dirayakan besar-besaran dan di mana-mana itu ramai gitu ya. Kalau di musim semi terutama pada saat perayaan tahun baru Imlek ini banyak sekali tempat-tempat yang menarik dan juga pada saat musim semi ini adalah saat bunga-bunga bermekaran ya di negeri Tiongkok gitu. Itu jadi ciri khasnya apa Jadi satu ciri khas dan kemudian juga banyak pemandangan indah yang bernuansa alam yang tidak ada di musim-musim lainnya. Ini adalah daya tarik tersendiri bagi saya dan terutama untuk teman-teman yang ingin juga mengetahui misalnya tradisi kehidupan orang Tiongkok itu seperti apa, perayaan tahun baru Imlek itu seperti apa. Nah, di saat itu sangat cocok karena di saat itu banyak sekali orang yang sudah kembali ke rumahnya sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa tradisi, budaya yang ditampilkan di sana. Jadi bisa dengan lebih jelas kita merasakan sendiri, merayakan sendiri perayaan seperti itu. Jadi tahun baru Imlek ini menjadi sebuah perayaan besar dan sangat banyak acara yang dilaksanakan yang bisa menjadi pilihan Anda para pendengar untuk berkunjung pada musim liburan yang tentu saja Anda tentukan sendiri. Nah, Pak Andi, dalam perayaan tahun baru Imlek seperti yang Anda sampaikan tadi, apakah ada festival-festival tertentu yang diadakan pada musim hari raya tahun baru Imlek atau pada musim-musim tertentu untuk menarik perhatian wisatawan? Yang paling banyak festival tentunya pada saat musim semi perayaan tahun baru Imlek itu ya hampir selama setengah bulan yaitu dari hari pertama Imlek bahkan pada saat malam Imlek itu hingga ke hari ke-15 itu banyak sekali perayaan budaya, perayaan besar-besaran yang merayakan tahun baru Imlek itu. Jadi itu memang saatnya yang sangat tepat untuk kita berada di sana. Karena perbedaan musim yang cukup mencolok antara Indonesia dan juga Tiongkok. Menurut Anda apakah ada waktu di mana
warga negara kita ini jangan ke Tiongkok karena mungkin kita tidak kuat sama seperti Anda bilang tadi dengan musim Betul. dinginnya dan sebagainya. Atau menurut Anda sah-sah saja kapan saja kita bisa berangkat ke sana? Itu ada beberapa faktor menurut saya. Ya. Salah satu tentu kegemaran atau selera kita masing-masing. Ada Iya. orang yang justru suka atau ingin melihat salju, nah Aha. sengaja pergi ke sana pada saat musim dingin tiba. Iya. Ada juga yang mungkin terutama anak-anak atau warga yang agak lanjut usia, ini Aha. mungkin tidak begitu kuat dengan udara dingin, ya Iya. pasti saya sarankan untuk menghindari musim dingin ini. Karena musim dingin di sana itu terutama apabila kita ke kota-kota atau provinsi yang agak berada di sebelah utaranya Tiongkok itu sangat dingin ya. Iya. Kalau seperti kota Beijing sendiri, Aha. tiba di musim dingin itu suhunya bahkan bisa sampai di bawah 0 derajat Wow. gitu. Itu sulit terbayangkan dan Ekstrim sekali ya. ekstrim sekali, dan bagi kita yang mungkin terbiasa dengan udara panas, begitu berada di sana tubuh kita itu bisa terkejut atau bisa kaget. Yep. Dan bahkan tidak jarang ada yang sampai mimisan gitu karena Aha, udaranya terlalu betul. dingin, bibir jadi pecah-pecah gitu karena memang tubuh kita dari kecil sampai besar tinggal di Indonesia, Betul. tiba-tiba untuk beradaptasi dengan cuaca ekstrim seperti itu di sana itu masih agak sulit gitu, kecuali memang kita sudah pernah tinggal di sana selama berapa lama, Yep. sudah bisa lebih beradaptasi. Pengalaman saya sendiri, walaupun saya belum pernah mengalami suhu di bawah 0 di Tiongkok gitu, Aha. ya karena juga nggak berani ya. Saya pernah sekali berada di kota Beijing itu pada saat musim gugur itu Ya. masih, tetapi Aha. kebetulan kalau di musim gugur ataupun musim semi itu di Tiongkok, suhu udara perbedaan antara siang dan malam itu sangat mencolok. Misalnya Oke. siang kita bisa panas, bisa 20-an derajat, tetapi Aha. pada saat malam hari bisa di bawah 10 derajat. Saya ingat pernah punya pengalaman suhu paling rendah yang saya alami adalah 8 derajat Celcius. Oke. Ya, dan itu aja pada saat malam kembali ke kamar hotel, Yep. tapi masih bisa mandi karena Aha. di hotel kan ada air hangat Iya, ya. betul. Tapi begitu selesai mandi dan berpakaian, Aha. saya masuk ke dalam selimut, tidak hanya tidak berani keluar dari selimut, bahkan Aha. tidak berani bergerak. Wow. Karena saking dinginnya Dinginnya. itu, ranjang kita kan juga terasa dingin ya. Betul. Pada saat tubuh kita mungkin menempel di ranjang, lama-lama kan ada sedikit hangat. Betul. Tapi begitu kita bergeser sedikit, itu Iya. dinginnya langsung berasa. Jadi yang saya ingat adalah saat itu masuk ke dalam selimut dan bahkan sudah tidak berani bergerak. Itu hanya 8 derajat, yang dimana bagi orang-orang sana itu termasuk hangat bagi mereka gitu. Oke. Itu pengalaman saya. Jadi yang bergerak hanya bola mata dan tangan kanan saya mencet remote gitu. Baik, menarik sekali. Jadi kita harus menyesuaikan ya pendengar, apakah Betul. kita mampu dengan kedinginan atau cuaca yang ekstrim yang bisa kita temukan pada musim dingin ya, Betul, Pak Andi ya. pakaian hangat, pakaian tebal itu sudah syarat mutlak ya, terutama pada saat kita mau pergi keluar. Pakaian seperti jaket tebal atau jaket kulit atau long john yang dipakai di dalam sangat membantu kita gitu. Baik, untuk para traveler mungkin ada banyak hal yang mesti mereka cari tahu sebagai persiapan mereka untuk pergi ke Tiongkok. Nah, Pak Andi mungkin bisa membagikan apa saja do and don't-nya atau apa saja yang bisa dilakukan dan apa saja yang tidak bisa dilakukan. Seperti misalnya di Indonesia kita punya aturan-aturan tersendiri dalam soal keagamaan, atau mungkin aturan-aturan berlaku seperti adat istiadat tertentu yang terbiasa kita lakukan, dan mungkin ada harus kita ketahui bersama supaya kita tidak terjebak kepada pelanggaran yang pada akhirnya merugikan kita, Pak Andi. Sebagai wisatawan kita pergi ke negara orang lain, ya sudah sepatutnya kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sana ya. Iya. Tidak bisa juga kita beranggapan bahwa pada saat di Indonesia begini boleh, di sana ya belum tentu boleh gitu. Jadi ada baiknya kita cari tahu dulu Yep. peraturan di sana. Tapi peraturan-peraturan yang umum berlaku di masyarakat itu juga ya pasti harus kita patuhi. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok sembarangan, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa hal yang mungkin yang agak sedikit spesifik, yang mungkin merupakan tips saya bagi teman-teman yang ingin mengunjungi negeri Tiongkok itu adalah salah satunya mungkin yang bikin kita tidak terbiasa adalah toilet
di sana. Oke. Gitu ya. Nah, karena memang perbedaan kebiasaan hidup, perbedaan budaya, toilet di sana itu mayoritas sebagian besar itu tidak ada air, tidak menggunakan air gitu. Ya, jadi orang Indonesia seringkali pergi ke Tiongkok itu sangat tidak terbiasa dengan toiletnya. Jadi banyakan adalah kita harus menyiapkan membawa air dalam botol atau air mineral untuk masuk ke toilet, karena apabila kita tidak terbiasa seperti mereka hanya menggunakan kertas tisu atau apa, itu akan sangat terganggu kenyamanan kita berwisata gitu ya. Jadi itu salah satu tips yang mungkin perlu juga bagi teman-teman yang mengunjungi negeri Tiongkok. Dan yang lainnya lagi adalah apabila kita berinteraksi dengan orang Tiongkok atau berteman dengan orang-orang lokal di sana ya, jangan kaget bahwa kita selalu ditawarkan minuman beralkohol. Wow. Nah, bagi kita orang Indonesia, apalagi mayoritas masyarakat kita adalah Muslim yang tidak boleh minum alkohol, ya kan? Nah, alkohol di negeri Tiongkok itu adalah hal yang biasa dan bahkan merupakan satu penghormatan bagi tamu kita yang datang gitu. Bahkan tamu-tamu kehormatan ya Betul. Pak Andi. Ini mungkin terkait dengan cuaca mungkin Pak Andi yang betul. ekstrim sangat dingin terkait tadi. dengan cuaca. Dan jangan kaget kalau kita melihat orang Tiongkok itu minum alkohol jenis apa aja, dari bir sampai yang kandungan alkoholnya lebih tinggi atau arak putih dan sebagainya. Mereka minumnya itu bagi kita orang Indonesia rasanya gila sekali, seperti minum air putihnya kita. Jadi itu tidak usah kaget gitu. Dan bahkan kadangkala pada saat mereka terlalu akrab dengan kita, ada kesannya kita dipaksa untuk minum alkohol gitu. Karena mungkin mereka terlalu happy atau terlalu senang seperti itu ya Pak Andi. Karena bagi mereka minum alkohol itu adalah hal yang menyenangkan dan bisa berteman baik dengan seseorang karena dengan minum bersama gitu. Jadi itu yang saya agak kaget juga pada saat awal-awal mengunjungi sana dan berkenalan dengan orang sana gitu. Nah, apa saran Anda? Mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang menyenangkan dan ketika mereka menghargai orang lain, mereka akan mengajak untuk minum alkohol. Bagaimana cara kita menolak secara halus Pak Andi? Kalau saya katakan, kami orang Indonesia tidak terbiasa minum gitu ya. Kalau memang kita bisa minum 1-2 gelas ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang tidak minum juga kita bisa katakan, kami orang Indonesia tidak bisa minum alkohol. Atau bahkan kalau misalnya teman-teman adalah Muslim atau sesuai dengan ajaran agamanya itu memang tidak boleh ya, kita katakan, maaf saya Muslim, saya tidak boleh minum alkohol atau saya tidak boleh makan makanan yang mengandung babi dan sebagainya gitu. Itu mereka juga memaklumi karena di Tiongkok itu atau di kota Beijing itu juga banyak warga sana yang merupakan Muslim atau Muslim Tiongkok di sana. Gitu. Jadi kalau dengan kita mengatakan seperti itu, biasanya mereka juga akan memaklumi. Baik, ini bisa menjadi persiapan ya. Mental dan imannya harus kuat buat yang lagi siap-siap ke Tiongkok. Tapi tidak usah khawatir, di Beijing itu juga banyak makanan halal atau kita sebut makanan Muslim Tiongkok, restoran-restoran Muslim Tiongkok, terutama ada satu jalan yang sangat terkenal adalah Jalan Niucie. Jalan Niucie itu makanan semuanya halal dan menurut saya salah satu makanan paling enak yang pernah saya rasakan di Tiongkok itu adalah masakan Muslim Tiongkok. Itu berbeda sekali dengan Indonesia dan tetapi taste-nya itu atau aromanya itu sangat enak bagi kita orang Indonesia yang mungkin suka makanan-makanan yang rasanya kuat gitu ya. Jadi bisa dicoba di sana. Yang saya sarankan mungkin bisa dicoba daging bakarnya atau satenya sana, sate kambing ataupun sate domba. Itu rempah-rempahnya, wanginya sangat luar biasa gitu. Dan bisa dicoba juga sabu-sabunya ya. Itu juga punya karakter sendiri yang cocok untuk kita coba gitu. Oke, dan mungkin sebagian besar seperti kata Pak Andi tadi ada makanan-makanan yang tidak halal. Apa makanan buat warga Indonesia yang mungkin ingin ke Beijing, kira-kira makanan apa saja yang sah-sah saja atau dalam hal ini halal yang bisa kita konsumsi tanpa ragu-ragu seperti itu Pak Andi? Kalau tanpa ragu-ragu ya pastinya lebih gampang kita pergi ke restoran Muslim Tiongkok. Itu ada banyak, itu salah satu. Ya kalau memang itu restoran tulisannya udah restoran Muslim atau restoran halal, itu udah pasti halal karena di sana juga ada standar halalnya sendiri gitu ya. Lalu kalau restoran yang di luar restoran Muslim atau restoran halal itu memang kalau kita orang luar agak sulit membedakan. Tapi ada juga restoran tertentu yang kita minta mereka masak makanan yang halal, itu ada. Tapi kalau saran saya sih sebaiknya kalau kita masih belum pernah ke Tiongkok, memang lebih baik kita pergi ke sana dengan ikut tur gitu. Dan di Indonesia ini sudah banyak tur yang menyediakan tur ke Tiongkok
khusus Muslim ya. Jadi makanan yang mereka sajikan itu juga semuanya sudah pasti akan halal gitu. Baik. Tapi kalau misalnya pergi sendiri ya saya rasa masih harus sedikit hati-hati, kecuali memang pergi ke restoran yang ada tulisan halal atau mengatakan Baik. itu restoran Muslim Tiongkok. Baik, jadi adalah lebih mudah bagi Anda pendengar untuk ikut masuk dalam satu grup traveling yang akan memudahkan Anda terjamin kehalalan makanan Anda, atau mungkin tempat mana aja yang akan Anda tuju dengan terorganisir lebih baik lagi. Betul. Atau Baik. kalau di sana punya teman yang sudah tinggal di sana atau sekolah atau kuliah atau kerja di sana, ya bisa minta mereka untuk menemani kita karena mereka juga pasti tahu mana makanan yang halal gitu. Baik, terakhir mungkin ada saran yang ingin Anda tambahkan sebagai saran praktis untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Tiongkok. Saran saya untuk ke sana sebisa mungkin belajar dulu sedikit dasar-dasar bahasa Mandarin. Oke, baik. Ya, minimal adalah untuk bagaimana bertegur sapa, Ya. ni hao, nama saya siapa. Lalu karena kita traveling juga pasti tidak terlepas dari berbelanja. Iya, Ya, betul sekali. Kita perlu juga belajar untuk tawar-menawar. Misalnya ini harga berapa. Ya. Karena memang di Tiongkok itu agak sulit menemui orang yang bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Ya. Ya, jadi ada baiknya kita belajar sedikit dasar-dasar bahasa Mandarin. Baik, minimal tahu mata uang ya, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Betul. Jangan juga sampai kena kejahatan di sana gara-gara kita nggak bisa membedakannya. Semua persiapan harus kita lakukan dengan baik supaya berwisata itu benar-benar menjadi hal yang menyenangkan. Kita menambah wawasan, menambah ilmu, dan tentu saja menjadi sarana kita untuk benar-benar refreshing dari aktivitas yang padat yang mungkin kita biasa lakukan setiap harinya. Pendengar, demikian wawancara kami bersama Pak Andi Chiu. Beliau adalah pegiat media Mandarin, presenter bahasa Mandarin. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.